Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'alima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalal al khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari fid darain amin. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang puasa. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang adab-adab orang yang berpuasa, diambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Orang yang berpuasa itu wajib mempunyai adab-adab yang dimana ketika orang melakukan adab-adab tersebut maka sempurnanya puasanya akan menjadi puasa yang sempurna. Kalau tidak melakukan adab itu maka puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi puasanya tidak menjadi puasa yang sempurna. Yang pertama, famin ahammiha. Salah satu yang terpenting di antara adab-adab orang yang berpuasa adalah ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati wa anil khawdi fi ma la ya'nihi. Menjaga mulutnya dari berbohong, dari ghibah. Pada pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya berbohong dan juga ghibah itu termasuk hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Berbohong di sini bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Apalagi sekarang mungkin sangat memungkinkan berbohong dengan tulisan. Dengan menulis saja di story atau di WA atau di Instagram, di Telegram, itu bisa dikatakan berbohong. Apa berbohong itu? Berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu berbohong. Hanya beberapa kondisi saja yang diperbolehkan yang sudah pernah saya jelaskan. Salah satu di antaranya untuk hubungan keharmonisan rumah tangga, terus menyelamatkan nyawa orang, terus untuk tujuan mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kelompok yang berselisih, itu boleh untuk berbohong. Wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, juga menghindari melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya walaupun itu bersifat boleh. Contohnya apa? Contohnya apa? Tidak ada manfaatnya, tidak penting, tidak perlu, tapi boleh, bukan haram. Apa contohnya? Hah? Mana main TikTok ya lain, main TikTok joget-joget. Misalnya contoh ngobrol yang tidak jelas, bukan bahas ilmu, bukan zikir, bukan baca Quran, bukan baca sholawat, ngobrol yang tidak jelas. Ya pokoknya ngobrol, guyon-guyon, bergurau, bercanda, boleh apa tidak boleh? Boleh. Tapi pada saat kita berpuasa hendaknya untuk dihindari. Apalagi ngobrolnya, kalau perempuan itu susah. Kalau sudah ngobrol itu biasanya ada yang digibah biasanya. Ya jangan banyak ngobrol. Kalau pengen ngobrol sepuas mungkin sama kaca di depannya, mau ngobrol kayak apapun silahkan. Karena syaratnya orang gibah itu harus dua orang. Kalau cuma satu orang tidak dikatakan ghibah. Suudon iya mungkin, tapi kalau ghibah harus dua orang. Jadi kalau pengen sudah tidak bisa terkontrol, tidak bisa direm itu mulutnya itu. Ya kalau pas lagi gatel mulutnya pengen ghibah, ngadep kaca, siapkan kaca yang besar, ngomong sendiri itu. Lihat wajahnya itu kayak apa, wajahnya orang ghibah itu. Bibirnya itu monyong-monyong, kanan ke kiri, sampai ada film ghibah itu, untuk menggambarkan betapa memang ghibah itu membahayakan. Termasuk ghibah itu nonton acara-acara infotainment yang isinya ghibah. Kamu walaupun diam sambil pegang tasbih,
menikmati acara infotainment, misalkan artis ini sedang dilaporkan ini atau ini lagi di ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ini kan juga kalau mengungkap aib-aib atau kekurangan orang lain juga bagian dari ghibah, walaupun kita cuma hanya sekedar mendengarkan, maka itu tidak diperbolehkan. Sikap kita bagaimana kalau kita lagi dalam satu perkumpulan, kemudian ada di situ ghibah? Gimana? Pernah saya jelaskan ya? Gimana sikap kita? Hah? Kalau bisa ya diingatkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita keluar dari tempat itu kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, fokus kepada yang lain. Jangan dia mengingkari dengan hati tapi menikmati, ya sama aja. Misal salah satu cara juga, misalkan kita pegang HP seperti ini, kemudian pas waktu ada orang ghibah bilang saya ada telepon gitu. Bilang saya ada telepon, jangan bilang saya ada yang nelpon, karena saya ada telepon ini telepon namanya. Saya ada telepon, keluar gini, pegang, diginikan aja, tapi tidak usah ngomong. Kalau ngomong itu kan berarti kan bohong, itu namanya. Saya ada telepon, atau sengaja suruh nelpon, orang suruh nelpon, saya ada telepon, mau izin keluar dulu, dan tidak usah balik. Nanti kan juga kalau memang dia agak peka kan sadar bahwa dia itu memang melakukan hal yang tidak baik, atau izin ke kamar mandi. Kalau memang terpaksa harus di situ, yaitu tadi tidak fokus dan mengingkari dengan hati, tidak menikmati, sehingga kita terhindar dari dosa ghibah. Wa yafadu aynahu wa udunahu anin nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Menjaga mata dan juga telinga dari melihat dan mendengarkan sesuatu yang tidak halal. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan juga menjaga mata dan juga telinga dari melakukan sesuatu yang bersifat fudul. Fudul itu tidak penting, tidak perlu. Satu contoh apa? Contoh misalkan mendengarkan musik, ya itu sebenarnya boleh-boleh saja waktu puasa, tapi tidak begitu penting pada saat kita lagi berpuasa. Melihat hal-hal yang haram, melihat aurat orang lain, melihat gambar-gambar yang tidak bagus, melihat video-video yang kurang pantas, itu kita hindari pada saat kita berpuasa. Mendengarkan orang menghibah, memfitnah, membaca juga sama. Membaca di Facebook status-status yang isinya itu ngomongkan orang, itu juga bagian dari tidak menjaga mata dari melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga apakah puasanya sah? Puasanya sah, tapi hanya saja puasanya tidak sempurna. Kalau kita bisa menjaga adab-adab puasa ini, maka benar-benar kita akan bisa membuktikan satu ayat di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Kita benar-benar jadi orang yang benar-benar berubah ketika sudah selesai melakukan ibadah puasa. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ini sebenarnya dididik oleh Allah diklat khusus, pendidikan kilat selama 1 bulan. Ini ada pendidikan. Nanti ketika sudah selesai 1 bulan ini, kita akan mendapatkan sertifikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi pada kita belajar sendiri dari 11 bulan dan bahkan bertahun-tahun, kita tidak jadi orang bertakwa. Ini ada kesempatan emas yang disediakan oleh Allah bagi kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara kita puasa, tapi puasa yang memang benar-benar puasa, dengan menjalankan adab-adabnya juga sesuai dengan aturan-aturan di dalam fikihnya. Wa kadzalika yahfadhu batnahu an tanawulil harami wasyubhah.
Begitu juga termasuk adab orang yang berpuasa itu adalah menjaga perutnya dari memasukkan barang-barang yang haram atau syubhat. Wa khususan indal iftari, lebih-lebih ketika berbuka puasa, yajtahidu jiddan alla yuftira illa ala halalin. Harus benar-benar bersungguh-sungguh tidak berbuka kecuali terhadap sesuatu yang halal. Misal yang syubhat, misalnya misal yang buka puasa di masjid misalnya, atau takjil di masjid, begitu sudah disiapkan ini satu-satu, ternyata masih ada tinggal satu ini, kita tidak tahu ini sisa apa punya orang ketinggalan di sini. Seperti ini haram apa gimana? Syubhat. Lebih baik tidak kita ambil kalau seperti itu. Jangan, karena bahaya. Pertama, bahaya kepada diri kita sendiri, karena energi-energi yang tidak jelas seperti itu menjadikan kita menjadi orang yang tidak jelas juga. Tidak jelas hidupnya, tidak jelas tujuannya, pikirannya juga tidak jelas. Sama saja, syubhat itu berawal dari hal-hal yang syubhat. Kadang-kadang saya punya di rumah itu uang banyak, tak kumpulkan jadi satu, karena tidak tahu itu uangnya siapa. Walaupun di rumah saya, tapi saya tidak ngerasa naruh di situ, tak kumpulkan. Saya ada sampai 50-an kayaknya, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang recehan. Terus saya kemanakan? Masukkan kotak amal. Ya karena pertama, kalau memang itu milik orang lain, kita kan membantu orang lain untuk beramal secara tidak sadar. Jadi kalaupun kita memang kehilangan sesuatu, ya kalau jelas di tempat mana, ya mungkin saja itu punya kita. Tapi kalau kita tidak tahu itu punya siapa, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Apalagi misalkan di pondok itu ada makanan yang di lantai, ini punya siapa, tinggal sedikit, ini halal, padahal lebih baik tidak usah dimakan. Itu perkara yang harus butuh latihan, itu menjaga diri. Kadang di rumah saya itu ada permen satu, itu ditanya sama anak saya, ini permennya siapa, Bah? Kalau saya tidak ngerasa, ya langsung saya buang. Ya masa mau dimasukkan kotak amal? Saya buka, saya buang, niat sedekah ke semut. Jangan niat membuang makanan-makanan yang kita itu sudah semestinya tidak memakan, sudah tidak mungkin untuk makan karena kekenyangan atau lain sebagainya. Kalaupun buang, jangan niat buang makanan, karena makanan itu hal-hal yang mulia, yang terhormat. Di sana banyak orang yang tidak bisa makan. Ya kalau kita tidak bisa ngasih orang lain, misalkan tidak bisa nyari siapa yang belum makan, ini juga susah kan? Masa ditanya satu-satu, kamu belum makan? Ini pencitraan nanti. Buang di tempat sampah, tapi jangan niat membuang makanan, niat sedekah ke semut. Jadi kita mendapatkan pahala. Jadi itu pesta besar. Kita niat nyenengkan hatinya semut. Pesta besar waktu itu. Oh, ini ada keselamatan ini, akbar ini. Coba seandainya dia punya hati, mungkin kita didoakan. Rezekinya banyak gitu. Qala ba'du salaf, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Jika kamu puasa, maka lihatlah kamu berbuka dengan apa. Artinya berbuka dengan apa ini bukan jenis buka puasanya. Kamu bukanya pakai soto, pakai es campur, es doger, es oyen, bukan. Maksudnya adalah di situ kita buka puasanya itu dengan yang halal atau yang haram. Itu harus kita teliti. Wa indaman tuftir, dan kepada siapa kamu berbuka. Ini juga penting kita perhatikan. Ketika kita diundang untuk acara buka bersama, kita harus tahu siapa yang undang. Kenapa kok harus tahu siapa yang undang? Karena itu berkaitan dengan makanan yang akan dihidangkan.
dia itu rezekinya dari hal yang haram atau dari pekerjaan yang halal. Nanti ketika kita sudah bersusah payah tiap hari puasa, malamnya tarawih, paginya baca Quran, sampai sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, ternyata buka dengan sesuatu yang haram, ini percuma. Maka puasa kita tidak diterima oleh Allah. Kalau diundang sama ustadz, tidak usah tanya, ustadz nyiapkan makanan dapat dari mana. Tidak usah tanya. Kalau misalkan diundang sama orang-orang yang kita sendiri masih belum begitu kenal, dia itu pekerjaannya apa, terus makanannya dari mana, itu harus hati-hati. Kalau bisa ya kita menghindar untuk tidak datang. Kalau diundang sama orang-orang soleh, datang. Isyaratun ilal hadsi ala tahari wal ihtiyati fi ma yuftiru alaihi. Ini satu isyarat, kata Imam Haddad, untuk kita selalu menjaga dari perkara-perkara yang halal. Makanya ulama-ulama terdahulu itu banyak yang berkata, kami lebih tahan menahan lapar daripada kami dan kami tidak tahan dari panasnya api neraka. Kalau lapar masih bisa ditahan, kalau menahan panasnya api neraka siapa yang bisa? Wa kadzalika, termasuk adab puasa adalah yahfadu as-shaimu jami'a jawarihahu an mulabasatil athami thumma anil fudul fabidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku. Kita menjaga semua anggota tubuh kita dari melakukan dosa, juga termasuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Kalau orang Arab itu sudah biasa istilah fudul itu. Fudul itu tidak penting, itu tidak penting banget kita lakukan. Kalau kita melakukan itu, apa yang akan kita rasakan? Yatimmu shaumuhu wa yazku. Puasa kita menjadi sempurna dan puasa kita menjadi puasa yang bersih. Karena apa? Karena kita khawatir masuk dalam sebuah hadis, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kok bisa? Ya karena dia hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Maksiat tetap jalan. Kata Imam Haddad, wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal atash. Banyak sekali orang berpuasa memayahkan dirinya sendiri dengan lapar dan dahaga. Wa yursilu jawarihahu fil ma'asi fayusidu bidzalika shaumahu. Dia membiarkan anggota tubuhnya untuk melakukan maksiat sehingga puasanya menjadi puasa yang rusak. Wa yudayyi'u bidzalika ta'abahu, dan menyia-nyiakan kepahayahannya untuk melakukan puasa. Makanya istilah ngabuburit itu bisa jadi ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tahu ngabuburit? Apa ngabuburit? Nyari malam ya. Itu tiap orang berbeda-beda nyari malamnya itu. Kalau nyari malam bagi sebagian orang ya naik sepeda keluar, di situ laki perempuan keluar semua. Ngabuburit itu lebih kepada bagi sebagian orang cuci mata. Laki perempuan, kayak orang mau mudik full kalau di sini. Macet di sekitar alun-alun macet itu. Cari malam ngabuburit. Ya kalau ngabuburitnya itu misal dia ngisi apa kajian, apa dia baca Quran atau silaturahim ke saudara-saudaranya, sudah dijadwal hari pertama ke ini, hari kedua ke situ, ya bagus. Kalau ngabuburitnya jalan-jalan keliling-keliling yang tidak jelas, akhirnya apa? Akhirnya dia menutup puasanya dengan penutup yang tidak bagus. Apalagi pas ketemuan. Masa malam minggu tidak libur kalau pas puasa? Masih tetap apel, masih tetap pacaran. Boleh pada boleh? Tidak boleh ya. Kalau tidak puasa? Tidak boleh juga. Iya itu. Apalagi buka puasa dan di situ laki perempuan yang bukan keluarga, bukan mahram, bukan siapa-siapa, bukan guru, bukan murid. Itu
harus benar-benar dihindari, karena khawatir nanti puasanya rusak. Nanti khawatir puasanya rusak. Ada enggak? Ada. Biasanya apa? Acara-acara apa seperti itu? Reuni biasanya. Reuni sekolah, reuni kuliah. Kecuali sudah berkeluarga semua, sama-sama bawa istri, sama-sama bawa anak, ya tidak masalah. Tidak masalah kalau bawa istri, bawa anak, ya tidak masalah. Tapi kalau seperti itu masih muda-muda semua, tidak ada yang kontrol, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kalaupun harus terpaksa, lebih baik setelah tarawih saja. Dosa ya dosa, tapi minimal lah, agak sedikit lah dosanya. Kalaupun harus terpaksa ya, misalkan tidak enak atau gimana, itu lebih baik daripada menutup puasa kita dengan sesuatu yang tidak bagus. Kata Imam Haddad, wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawam 'ala shaimi wa 'alal muftiri. Meninggalkan maksiat itu wajib untuk selama-lamanya, baik bagi orang yang berpuasa maupun bagi orang yang tidak puasa. Ini harus kita pegang. Meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib, baik ketika puasa maupun ketika tidak puasa, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang seperti ini, waktu masih pagi sampai maghrib ya, oh jangan ghibah, nanti ini masih belum buka puasa, nanti kalau mau ghibah setelah tarawih saja, diganti tadarusannya tadarusan ghibah. Itu boleh? Tetap tidak boleh. Cuma kalau kita banding-bandingkan ghibah pada saat puasa dan tidak pada saat puasa, tapi tetap pada bulan Ramadan, sama-sama tidak diperbolehkan. Hanya saja pada saat kita puasa itu nanti hilang puasanya, pahalanya. Kalau sudah, tadi kan dijelaskan bahwasanya salah satu yang menghilangkan pahala puasa itu ghibah. Berarti kalau sudah selesai puasa kan tidak hilang pahala puasanya. Iya benar. Benar-benar gagal paham. Benar tidak hilang pahala puasanya, tapi kamu melakukan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena masih tetap di bulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Sama-sama berdosa, cuma ada 3 perbedaan. Misalkan ketika kita ghibah di luar bulan puasa. Kenapa saya kok sebut ghibah terus? Karena yang di depan saya ini perempuan, ya, penyakitnya biasanya. Nah, apalagi yang dighibah gurunya, hati-hati. Berarti tidak nyambung itu hatinya itu. Kalau sampai yang dighibah itu gurunya, tapi alhamdulillah murid yang baik menurut saya, tapi menurut Allah ya kamu itu hamba yang tidak berguna, masa sukanya ngomongkan orang. Karena saya dapat pahala ketika dighibah misalkan. Misalkan ghibah di luar bulan Ramadan dosa. Iya. Kalau ghibah di bulan Ramadan pada saat puasa dosa dan parah. Anggap saja ini 1:3. Kalau ghibah di bulan Ramadan tidak pada saat puasa malam hari tetap juga dosa. Anggap saja ini 1:3 sama 2. Tapi sama-sama semuanya dosa. Wajibun 'alad dawam. Meninggalkan maksiat itu wajib selama-lamanya, baik bagi orang yang berpuasa maupun bagi orang yang tidak berpuasa. Tapi masih bagus sebenarnya ketika orang punya prinsip, misalnya, oh saya ini di bulan-bulan mulia saya harus menjaga diri agar tidak melakukan maksiat. Kemudian di luar bulan puasa dia maksiat, itu masih bagus. Dia masih sadar bahwa ini resikonya besar ketika melakukan maksiat di bulan-bulan mulia, masih bagus daripada yang semuanya dikatakan sama. Ghaira anna shaima aula bitahaffudi wa huwa alaihi aujabu akad fafham. Hanya saja bagi orang berpuasa itu lebih wajib dan lebih utama untuk menjaga diri dari maksiat, karena itu penting untuk menjadikan puasanya menjadi puasa yang sempurna. Sebagai penutup, ada satu hadis dari Rasulullah qala alaihi salatu wassalam, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng atau tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Jika kalian berpuasa, maka jangan ngomong yang tidak baik dan jangan berbuat fasik.
Fasik itu apa? Fasik itu apa pengertiannya? Fasik itu berbuat sesuatu dosa besar, itu fasik. Atau berbuat dosa kecil tapi secara terus menerus, itu juga namanya fasik. Dan ini tidak bisa menjadi saksi nikah. Hati-hati. Makanya kalau mau nikah, undang itu ustadz-ustadz, kiai-kiai. Jangan lupakan. Karena itu nanti misalkan nikah, ya bagusnya nikah itu di rumah, jangan di KUA. Walaupun secara biaya di KUA ringan biayanya, dan bahkan sebenarnya gratis di KUA itu nikah itu. Cuma di situ kan hanya dihadiri beberapa orang saja, petugas KUA, calon mempelai putra, calon mempelai putri, terus mungkin ada 2 orang atau 3 orang dari perwakilan masing-masing keluarga. Kalau misalkan menjadi saksinya itu fasik, sedangkan kita sendiri juga tidak tahu dia fasik atau tidak, kan tidak sah nanti. Tapi kalau yang hadir banyak, undang ustadz, habaib, kiai gitu. Misalkan yang ditunjuk saksi di situ sudah tanda tangan di buku nikah, tapi yang saksi-saksi yang lain kan masih banyak. Ketika ini gugur, masih ada gantinya ini. Tapi yang tanda tangan pasti cuma ada 2 orang yang di buku nikah, tidak mungkin semuanya. Tapi kalaupun itu kan hanya secara administrasi saja. Kalaupun misalkan ini tidak memenuhi syarat, masih banyak yang menyaksikan, terutama tokoh-tokoh agama, kiai, habaib, ustadz itu. Dan insya Allah barokah kalau seperti itu. Terserah mau mengundang siapa saja, bukan saya karena pengen diundang ya, bukan. Diundang ya silakan, tidak diundang juga ada apa-apa. Saya cuma pengen kalau nanti sudah nikah semuanya datang ke rumah saya sama suaminya, akan saya kasih sesuatu. Dan ketika puasa jangan ngomong yang tidak bagus dan jangan berbuat fasik, wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan, hal-hal yang tidak penting. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Jika ada orang yang ngajak cekcok, bertikai, atau dia ngajak carok, mau pukul-pukulan, pukul beneran maksudnya, atau dia mau ngancam, falyaqul inni shaim, maka hendaknya dia berkata aku sedang puasa. Ini harus dipahami. Berkata aku puasa ini diucapkan atau cukup di dalam hati? Ini dilihat dulu. Kalau sekiranya kita bilang saya puasa, saya lagi puasa, kalau bisa menyebabkan riya, mending tidak usah ngomong seperti itu. Tapi cukup sadarkan di dalam hati, ingat kamu lagi puasa. Jangan rusak puasamu dengan hal-hal yang tidak berguna, cekcok, berantem, bertikai. Ingatkan di dalam hatinya, ini shaim, saya puasa, lagi puasa. Tapi kalau misalkan orangnya itu tidak paham, ya ngomong saja, saya puasa, saya puasa. Ini mengingatkan bahwa kita harus kontrol diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaan ibadah puasa kita. Dan ada banyak adab-adab yang lain yang masih dijelaskan di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kemarin sudah saya umumkan, bisa jadi yang terakhir sebelum puasa itu bisa jadi hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi kalau ini masih belum selesai hari Sabtu, insyaallah akan saya lanjutkan sendiri online, saya ngomong sendiri insyaallah, biar lengkap. Nanti tidak lengkap nanti. Saya online sendiri, silakan yang mau nyimak silakan juga. Ada yang mau ditanyakan silakan. Iya. Apa hukumnya nyari nikah atau memperbarui pernikahan dalam Islam? Tujuannya apa? Satu untuk mengurangi, meringankan talak, yang kedua adalah agar rukun. Memperbarui nikah ini sudah seakan-akan menjadi tren di sebagian daerah. Yang pasti memperbarui nikah itu tidak bisa untuk mengurangi jumlah bilangan talak. Tidak bisa mengurangi jumlah bilangan talak. Kalau talak 2 memperbarui nikah ya tetap 2. Talak 3 memperbarui nikah tidak bisa.
tetap 3. Karena orang kalau sudah ditalak 3 itu tidak bisa kembali lagi. Caranya bagaimana kalau bisa kembali lagi? Yang perempuan itu harus menikah dengan orang lain dulu. Dan kadang-kadang orang tidak paham, mohon maaf, ini saya jelaskan. Soalnya sebagian orang itu memahami kalau sudah nikah sama orang cukup akad saja, beberapa saat nanti langsung dicerai. Bukan. Ketika sudah nikah sama orang lain, suami yang baru itu wajib untuk menggauli istrinya itu, wajib itu. Kalau pengen kembali lagi, kalau misalkan suami yang baru nyaman, tidak mau dipisah, ya salahnya sendiri. Dulu kenapa kok suka sewenang-wenangnya? Oh, jahat banget ya. Nah, susah seperti itu. Pas yang dinikahi cantik, nah, percuma mau dikembalikan ke suami yang pertama takut disakiti, sama saya saja gitu. Dan yang jadi masalah kadang-kadang nganyarin kabin ya, kalau istilah orang sini ya, memperbarui nikah itu dihubungkan sama rezeki yang tidak lancar. Apa hubungannya sama rezeki yang tidak lancar? Ekonominya seret, rezekinya tidak lancar. Oh, ini harus nganyarin kabin. Tidak ada hubungannya, Mbak. Mbak, tidak ada hubungannya. Sholat perbaiki, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak dzikir, sering hadir majelis ilmu, insya Allah rezekinya lancar. Nganyarin kabin, tidak ada hubungannya sama itu. Kita harus sadar bahwasanya semua rezeki itu dari Allah, bukan nganyarin kabin. Kalau seperti itu kan tiap hari nyaman. Ini gara-gara orang tidak punya ilmu. Kalau akad nikah jangan minta ke saya, karena saya tidak boleh. Kalau cuma nganyarin kabin dan memang orang itu tidak ada riwayat dia sudah talak atau apa, khawatir nanti terjadi pemahaman ini bisa mengurangi talak atau membatalkan talak, ini yang jadi masalah. Sehingga pemahaman fikih itu jadi rancu. Saya tanya dulu biasanya, kalau cuma ngajarin kabin dan saya paham orangnya dan maksa, saya biasanya mau. Tapi kalau untuk akad nikah, saya tidak mau. Karena bukan tugas saya, itu tugas dari KUA dan saya bertugas di KUA. Nanti secara hukum saya bermasalah. Nah, saya tidak mau, makanya disuruh akad, walaupun akad siri itu saya tidak mau. Kecuali KUA, saya hadir di situ ya tidak masalah. Atau pasrah kepada orang lain yang sudah ditunjuk dan di situ ada KUA, ya tidak masalah. Terus faedahnya dari nyanyi kabin itu apa? Saya tidak tahu. Yang pasti tidak dianjurkan seperti itu. Kita jangan mengikuti tradisi-tradisi yang kita sendiri tidak paham. Ya tidak haram juga, karena memang ada pendapat bahwasanya nyarin kabin itu bisa merusak akad yang awal. Ini yang jadi bahaya. Walaupun ini juga ada pendapat yang lain, ya sama saja tidak pengaruh apa-apa. Kalau misalkan yang benar yang ini, berarti kan merusak akad yang awal. Begitu loh. Kalau udah penting-penting banget urusan rezeki, tidak perlu nganyarin kabin. Kalau urusan nganyarin kabin bisa memperlancar rezeki tiap hari saja. Nyaman Ustadz, ya dapat uang terus. Kadang-kadang ditinggal suaminya lama ke luar negeri gitu kerja gitu, pas nganyarin kabin. Kalau sudah misalkan tidak dikasih nafkah dan ditinggal, tidak diberi ini dan itu, kalau misalkan secara hukum fikih sudah tertalak, tidak ada manfaatnya nganyarin kabin. Tidak ada. Saya sarankan tidak perlu. Kalau udah benar-benar memungkinkan untuk nganyarin kabin, ya tidak perlu. Kalau benar-benar hampir-hampir terjadi perceraian gimana? Perbaiki hubungannya. Berarti nggak usah perlu lewat nganyarin kabin kayak gitu. Ya sebenarnya menurut saya tidak perlu. Introspeksi diri, mau nganyarin kabin juga silahkan, tapi menurut saya tidak perlu. Introspeksi diri, apa kesalahannya, datang sama orang soleh itu. Mbak Diana apa tadi tanya apa? Kalau akad 2 kali Ustaz. Apa? Dianjurkan akad 2 kali. Dianjurkan sama siapa? Itu dianjurkan sama tidak maksudnya.
Ya cukup 1 kali di depan KUA itu. Kecuali misal umur masih belum cukup, akhirnya akan nikah siri kan? Nikah siri boleh pada boleh. Secara agama, walaupun secara hukum negara masih belum resmi. Cuma lagi-lagi kalau nikah siri itu ada efeknya juga, ada pengaruhnya juga. Ketika nanti terjadi masalah, maka tidak bisa dituntut karena tidak ada hitam di atas putih. Makanya kalau saran saya yang sudah keburu menikah, nikah saja di KUA, yang penting punya buku nikah itu. Urusan nanti acara kan bisa di lain waktu gitu. Yang penting buku nikah itu ada. Jadi ketika kemana-mana boncengan itu tidak terjadi fitnah. Ini buktinya, kalau perlu bawa kemana-mana itu buku nikahnya. Pas lagi di bonceng sepeda, tunjukkan ini. Kalau memang sudah benar-benar nikah itu, ya tetap tidak apa-apa nikah siri. Cuma nanti kan masih belum resmi di KUA, sehingga ada akad lagi di KUA, ya tidak masalah. Kalau urusan mahar, Ustaz, misalnya nikah siri maharnya 100.000. Nanti ketika nikah di KUA, apakah itu pakai yang 100.000 itu, Ustaz? Ya tidak apa-apa, pakai yang 100.000. Cuma nanti setelah 100.000 dikasih lagi 1 juta, tidak apa-apa. Berarti tidak harus sama kayak Tidak harus sama. Ibaratnya sebenarnya yang sah itu kan yang awal itu kalau memang benar-benar sah. Terus juga ketika nikah siri itu harus benar-benar, karena nikah siri kadang-kadang asal minta tolong ke ustadz yang mungkin kadang tidak paham fikih, sehingga untuk nyari 2 saksi itu juga mungkin tidak diseleksi. Itu harus benar-benar hati-hati kalau nikah siri. Kalau di KUA kemungkinan sudah selektif betul siapa yang jadi saksinya, karena memang ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Kalau nikah siri harus benar-benar nyari yang bukan hanya sekedar nama dipanggil ustadz, harus paham fikih pernikahan, jangan sembarangan, karena itu resikonya besar. Kalau tidak sah pasti habari kumpul, gimana itu kan ya? Bukan pasangannya sendiri, tapi orang lain masih secara hukum fikih. Jadi harus benar-benar hati-hati. Saya kira cukup sampai di sini. Masih kita lanjutkan hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti untuk puasa tetap berjalan, cuma infonya menyusul. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.